Tetapi permasalahannya, biasanya sesuatu yang sangat familiar didengar itu jarang orang menjaganya. Dan ini nanti akan menjadi perbedaan dasar antara setiap orang yang mengamalkannya dengan orang tidak mengamalkannya nanti di derajat di surga. Jadi kalau ibu sholat 2 rakaat duha, di awal terbit matahari sampai menjelang duhur, itu sudah cukup langsung menutupi sedekah 360 sendi. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya kedudukan sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Tahukah kita, ada satu sholat sunnah yang sering diremehkan banyak orang, padahal Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa bagi siapa yang menjaganya. Sholat itu adalah sholat duha. Ringan, hanya butuh waktu beberapa menit, tapi balasannya bisa meninggikan derajat di surga, mencukupi sedekah dari seluruh persendian tubuh kita, bahkan menjadi jalan Allah melapangkan rezeki dan memudahkan segala urusan kita. Hari ini kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang betapa besar keutamaan sholat duha, hingga kita tidak boleh meremehkannya walaupun ini hanya sunnah. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Banyak di antara kita meninggalkan sholat duha dengan alasan hanya sunnah. Padahal nanti di surga, orang-orang yang istiqomah sholat duha akan menempati derajat yang tinggi. Renungkanlah, apakah kita mau termasuk orang yang menyesal karena meremehkan amalan yang ringan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin di saat mendengarkan sholat duha, karena dia sangat familiar sekali. Artinya hampir semua umat Islam pernah dengar sholat duha itu. Mungkin juga ada sebagian kita yang sudah mengamalkan. Ya. Tetapi permasalahannya, biasanya sesuatu yang sangat familiar didengar itu jarang orang menjaganya. Seperti sederhana masalah mengucapkan salam misalnya dengan keutamaan yang sangat besar. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya, sebenarnya mudah dan familiar, tapi jarang sekali orang yang mau istiqomah untuk bisa mengerjakannya. Zikir pagi petang, berdoa, misalnya silaturahim keluarga, ziarah kubur misalnya. Semua ini amalan-amalan yang sebenarnya ringan, tetapi banyak orang anggap remeh. Dan ini nanti akan menjadi perbedaan dasar antara setiap orang yang mengamalkannya dengan orang tidak mengamalkannya nanti di derajat di surga. Kembali saya ingatkan, nanti di hari kiamat Bu, kita akan menemukan ada 3 orang yang menyesal. Penyesalan pertama itu yang abadi. Itu orang kafir, orang musyrik, sama orang munafik. Karena mereka akan masuk ke dalam neraka secara abadi. Selamanya. Tidak akan pernah lagi bisa keluar. Maka ini penyesalan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23. Dari ayat 99 sampai 115 atau 116. Jadi kalau ibu baca itu akan menunjukkan penyesalan orang-orang kafir yang luar biasa. Karena mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari api neraka. Disiksa dan khalidina fiha, kekal selamanya. Kemudian yang kedua, penyesalan usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang banyak dosanya, tidak sempat bertaubat selama di dunia, terus saja dengan zinanya, dengan bohongnya, dengan ribanya, dan tidak mau taubat. Sehingga pada saat meninggal, timbangan amal baiknya sama amal dosanya, itu lebih berat dosanya. Sehingga dia harus masuk neraka dulu. Walaupun misalnya jadwalnya sehari saja, waktu akhirat, maka Allah sudah menekankan dalam Al-Quran, Yauma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, hai Muhammad, nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kita bisa bayangkan kalau 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Maka ini penyesalan juga yang luar biasa. Walaupun nanti setelah bersih dosanya akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi tetap menyesal. Oleh karena itu sebelum datang penyesalan ini kita harusnya segera bertaubat, meninggalkan semua dosa-dosa kita dan berhenti. Kalaupun pernah terjadi di masa lalu kita, maka kita jadikan itu sebagai sebuah ibrah, pelajaran. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali.
Kalau Nabi saja selalu istighfar dan tobat sehari 70 sampai 100 kali, bagaimana dengan kita? Harus lebih pantas kita beristighfar dan tobat, karena nanti akan ada penyesalan. Kalau sampai misalnya, maaf ini contoh saja, ibadah ibu 999 misalnya angkanya. Sementara dosa ibu 1001. Bedanya cuma 2. Tetap masuk neraka dulu. Kan gitu. Itu berarti penyesalan. Karena harus disiksa dulu baru masuk ke surganya. Kemudian yang ketiga, ini penyesalan yang kita khawatirkan juga. Ya. Penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, tapi mereka menyesal banyaknya amal-amal ibadah yang mereka sia-siakan di dunia, yang sebenarnya kalau mereka kerjakan, mereka akan dapat derajat yang tinggi di surga. Nah ini poin yang tidak kalah penting. Karena memang, misal ibu selalu mengatakan, sudahlah kan sholat duha, itu kan cuma sunnah. Sholat qabliyah duhur, tadi misalnya sholat duhur, sudahlah itu kan cuma sunnah, yang penting saya sudah kerjakan yang wajibnya. Ba'diyah duhur misalnya, atau sholat tahajud, atau sholat witir, atau tahiyat masjid, atau sholat wudu, atau zikir pagi petang misalnya ya. Contoh, ibu menganggap itu baca Quran, sudahlah itu kan sunnah. Memang ibu nggak salah dengan niat dan maksud seperti itu. Tapi permasalahannya ibu nanti akan menyesal di surga. Karena kalau ibu kerjakan duha itu, atau sholat malam itu, atau sholat wudu dan tobat itu, maka akan lebih tinggi fasilitasnya. Subhanallah, kita sudah melihat bahwa meremehkan sunnah bisa menjadi penyesalan besar di akhirat nanti. Sekarang mari kita dalami lebih jauh, bahwa pahala sholat duha yang ringan untuk dilaksanakan ini bisa mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi. Inilah pengingat agar jangan pernah menganggap kecil pahala dari amalan yang ringan, termasuk sholat duha ini. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau misalnya si A sama si B, si A ini sholat duha selama 10 tahun misalnya. Setiap hari 2 rakaat aja. Tapi 10 tahun dia sholat. Si B 10 tahun itu gak pernah sholat duha. Karena tadi, ya sudahlah gampang. Kan sunnah. Kira-kira menurut ibu secara rasional, kita belum masuk surga, tapi secara rasional, apakah sama tingkatannya si A sama si B? Gak mungkin. Mungkin sekarang kalau kita bilang, teman saya kan sholat 2 rakaat. 2 rakaat ringan. Baik, jangan hitung itunya, hitung akumulasinya. Karena setiap hari dikerjakan kan gitu. Sama dengan orang sholat tahajud sudah setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 10 tahun berjalan. Orang tidak pernah sholat tahajud misalnya, pasti akan beda. Dan masalahnya dalam masalah ibadah, kita nggak bisa perbaikin. Nggak bisa kita perbaikin. Misal tadi, kita kan mau bahas sholat duha nih. Sebentar lagi saya akan sebutkan belasan hadis tentang keutamaan sholat duha. Misalnya ibu dengar, ternyata besar sekali keutamanya, saya mau sholat duha. Tapi ibu nggak bisa lagi hari ini untuk sholat duha, karena sudah masuk waktu duhur. Tidak bisa kita perbaikin. Sekali luput kesempatan ibadah itu, maka luput selamanya. Tidak bisa kita perbaikin, kecuali waktunya masih ada. Misal kita pengajian jam 10 pagi, ibu dengar, keutamaan sholat duha, udah terus ibu pamit, terus ibu sholat misalnya, itu masih bisa. Tapi sekarang sudah keluar waktunya, udah nggak bisa. Dan itu sampai hari kiamat akan dicatat bukunya, si fulana ini kosong dari sholat duha. Dia nggak dosa, tapi nggak bisa diperbaikin. Akan beda pahalanya dengan orang yang kerjakan sholat duha. Saya mengingatkan kembali riwayat, ini pernah saya sampaikan, tapi saya ingatkan kembali. Ada 3 orang di masa Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Orang non-muslim masuk Islam. Dan ketiga-tiganya ditampung di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Tiga-tiganya belajar agama segala macam, terjadilah prosesi ya, panggilan jihad pada saat itu. Kata Talha, orang yang pertama dari 3 orang ini pergi berperang, terbunuh mati syahid. Berjalan waktu, beberapa hari saja setelah itu ada panggilan jihad lagi, orang yang kedua pergi perang juga, terbunuh lagi mati syahid. Berjalan waktu, orang yang ketiga dengan hikmah Allah ajalnya datang, meninggal, tapi di rumahnya Talha, mati biasa saja. Cuma selisih berapa hari gitu ya, meninggal, semua 3-tiganya meninggal. Tapi Talha bin Ubaidillah mimpi di malam harinya 3 orang ini masuk surga, tapi yang paling tinggi derajatnya orang yang terakhir mati, bukan mati syahid. Yang pertama ada di bagian belakang, yang mati syahid yang kedua di depannya, dan orang yang mati di atas ranjang paling depan.
Maka dia penasaran, dia bangun tidur lalu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu 3 orang yang masuk Islam yang lalu tinggal di rumah saya. Yang satu mati syahid, yang 2 mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Tapi saya kok mimpi justru yang terakhir mati di atas ranjang itu lebih tinggi derajatnya. Kok bisa? Pandangan kita selama ini kan orang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran? Sementara yang mati di atas ranjang sempat sholat beberapa hari lebih banyak daripada 2 temannya yang mati syahid. Sempat zikir, sempat baca Quran. Itu aja. Selisih 1 hari saja, itu udah kita bisa mengalahkan derajat orang-orang yang lebih dulu meninggal, walaupun mereka mati syahid. Oleh karena itu jangan disia-siakan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh, oh bahasanya tentang sholat duha kok ringan banget. Bukan masalah ringannya. Ibu kerjakan nggak? Kan itu jadi masalah. Masya Allah. Jika tadi kita tahu sholat duha bisa mengangkat derajat di surga, sekarang kita akan belajar keutamaannya di dunia. Tubuh kita punya 360 sendi, dan setiap hari semuanya membutuhkan sedekah. Bayangkan, hanya dengan sholat duha, Allah mencukupkan semua sedekah itu sekaligus. Pernahkah kita merasa tubuh sehat, langkah ringan, dan hati tenang setelah sholat duha? Itu bagian dari keutamaannya. Mari kita simak kembali penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Seperti keutamaan yang kita bacakan, mungkin hadis ini sudah sering kita dengar, tapi saya akan tambahkan belasan hadis. Nanti insya Allah kita akan bacakan dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib milik Al-Mundhiri rahimahullah, dan ditelusuri kembali hadisnya oleh Al-Albani rahimahullah. Saya bacakan dulu Bu ya, di halaman 44 ini, poin ke-11 dari 31. Ya, tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW adalah peliharalah sholat duha. Ya, makna pelihara kita tahu, rutin. Bukan hari ini sholat, besok tidak. Selalu jadikan jadwal. Karena kalau ibu sudah, awal ibu lakukan berat, tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, nanti jadi ringan, jadi kebiasaan. Seperti ibu sekarang pakai jilbab, awal mungkin berat, tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 1 tahun, 2 tahun, jadi nggak enak malah kalau dibuka gitu kan. Nah mirip itu, puasa Senin Kamis, kalau awal berat dilakukan, tapi kalau sudah biasa, nanti jadi nggak enak malah kalau nggak puasa. Nah seperti itu seterusnya. Kata penulis ini, Anda dapat memperpanjang usia dan menambah kebaikan Anda lewat sholat duha atau sholat awwabin. Awwabin itu mirip atau satu makna dengan tawwabin, ya, orang-orang yang suka bertaubat. Itu dikenal orang yang sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang suka bertaubat. Dan ini sudah mencakup atau mewakili 360 sedekah dalam sehari untuk sendi. Manusia punya 360 sendi. Tiap hari ibu kalau mau sendinya selamat, ibu selalu sedekah buat persendinya. Nah kita punya 360 sendi. Anggaplah kalau satu sendi itu nilainya 1 juta Bu. Berarti ibu harusnya sedekah 360 juta sebagai tanda syukur kepada Allah gitu ya. Di sini dikatakan, dan dia mencakup atau sudah mewakili sedekah 360 sendi dalam setiap harinya. Tentang keutamaannya, Nabi SAW bersabda, di sini penulis mengangkat sebuah hadis. Nanti kita akan kuatkan dari kitab tadi yang saya bilang ya. Bunyi hadisnya adalah kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama ay mafsalin min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Setiap persendian salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Harus disedekahkan supaya sendinya terjaga ya sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan untuk mendapatkan sedekah-sedekah itu, ibu mengucapkan setiap tasbih, bilang aja subhanallah, dihitung 1 sedekah buat 1 sendi itu. Kemudian setiap tahmid alhamdulillah dihitung juga 1 sedekah. Setiap tahlil ucapkan la ilaha illallah dihitung juga 1 sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar dihitung juga 1 sedekah.
Amar ma'ruf, menyeru pada kebaikan. Ibu ajak orang sholat, puasa, itu namanya amar ma'ruf. Ibu ajar orang tutup aurat misalnya, itu sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Melarang orang dari perbuatan dosa. Ada temannya ibu lagi gosipin orang, ibu larang. Nah itu pahala. Nah ibu berhentikan dia dari dosanya ya. Ibu ingatkan agar dia takut kepada Allah, mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menggunjing atau menceritakan aib orang itu sama dengan memakan daging saudaranya misalnya, atau bangkai saudaranya. Dan itu juga termasuk kategori dosa besar misalnya. Itu juga termasuk melarang orang dari kemungkaran sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, ini jadi saksi bahasan kita, penutupan hadis, dan sudah mencukupi semua hal itu. 360 sendi, 2 rakaat duha yang dilaksanakan. Jadi kalau ibu sholat 2 rakaat duha, di awal terbit matahari sampai menjelang duhur, itu sudah cukup langsung menutupi sedekah 360 sendi. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya kedudukan sholat duha. Sahabat semuanya, keutamaan berikutnya lebih dahsyat lagi. Rasulullah SAW bersabda, pahala sholat duha lebih baik dari jihad di jalan Allah dan ghanimah. Artinya, sholat duha adalah amalan warisan Nabi yang luar biasa nilainya. Kita boleh sibuk bekerja, sibuk mengurus dunia, tapi jangan sampai meninggalkan duha. Mari kita dengarkan penjelasan terakhir dari Ustadz Khalid Basalamah. Nabi SAW timpali itu sambil mengatakan, mau saya tunjukkan kalian lebih baik daripada perang itu. Lebih baik daripada harta rampasan perang itu. Lebih baik daripada segera pulang ke keluarga. Apa itu? Karena sahabat penasaran. Lalu kata Nabi SAW, seseorang antara kalian berwudu di rumahnya, dia pergi ke masjid, dia sholat duha 2 rakaat. Itu lebih besar pahalanya daripada jihad tadi, dari harta rampasan perang, daripada keluar ketemu atau daripada kembali ketemu keluarga. Kita bisa coba bayangkan, besarkan hadis ini, bagaimana kemuliaan sholat duha. Mengalahkan pahala jihad itu luar biasa. Padahal jihad itu kadang-kadang bisa jadi wajib. Tapi ini bisa dikalahkan dengan sholat duha. Makanya salah satu sholat yang Nabi nggak tinggalkan walaupun beliau musafir itu duha. Biasanya kan orang kalau musafir itu karena sholatnya jamak qasar, ya, kan sholat qobliyah sama ba'diyahnya kan gugur ya. Misalnya mau jamak duhur sama asar, kan tidak ada lagi qobliyah duhur, ba'diyah duhur karena sudah dijamak, ya, nggak ada lagi sholat ini. Tapi sholat duha, sholat witir, ini Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun musafir, karena besarnya keutamaannya, ya. Dan kita berharap setelah pengajian begini, Bu, jangan lagi ada waktu tersisa terlewatkan dengan alasan oh saya lupa atau saya tadi tidak sempat. Harus sempatin. Sholat 2 rakaat itu ringan sekali, ya, sebentar sekali. Kemudian hadis yang ke-6 dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than. Rasulullah SAW pernah mengutus satu bala tentara, fa'a'zamul ghanimah, maka mereka mengumpulkan banyak sekali harta rampasan perang, wa asra'ul karrah, dan mereka pun cepat sekali pulang kumpul dengan keluarganya. Faqala rajul, maka seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma ra'ayna ba'than qattun asra'a karrah, kami belum pernah menemukan ada bala tentara yang secepat ini bisa pulang segera. Wala a'zama ghanimatan min hadzal ba'ts. Bahkan tidak ada yang mengalahkan banyaknya harta rampasan perang yang mereka dapatkan dibandingkan bala tentara ini. Qala, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi asra qarratan minhum. Mau enggak saya tunjukkan kalian yang bisa lebih cepat kembali ke keluarga. Wa a'zama ghanimah, dan lebih banyak harta rampasan perangnya. Rajulun tawadda fa ahsanul wudu'. Seseorang yang wudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma amada ilal masjid, kemudian dia segera menuju ke masjid, fa shalla fihi al-ghadat, lalu kemudian dia salat duha, thumma aqaba bi salati dhahwa, kemudian dia pun melanjutkan, seseorang pergi ke masjid salat subuh ya, kemudian dia ikuti atau menunggu sampai tiba waktu duha. Subuh dengan duha digabung, ya. Faqad asra al-qarra wa a'zama al-ghanimah. Dia telah mempercepat untuk kembali ke keluarganya dan juga menemukan banyak sekali harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawi-perawinya semua ada dalam kitab As-Sahih. Al-Bazzar juga meriwayatkannya.
Jadi memang amalan-amalan sunnah ini Bu, jangan dianggap remeh ya. Ini penting sekali. Dalam sebuah riwayat yang lain, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melihat muslimin di masa beliau, ini Nabi sudah meninggal ya sallallahu alaihi wasallam, tapi di masa sahabat beliau masuk di pasar Madinah, orang di Madinah masih sibuk belanja, pasar, jualan semua, dan mereka tuh sepertinya lalai dari zikir, dari baca Quran, dari sholat duha gitu ya. Lalu beliau datang ke pasar lalu teriak dengan suara keras mengatakan, kenapa saya melihat kalian masih sibuk transaksi di sini sementara warisannya Nabi sedang dibagi. Warisannya Nabi sedang dibagi. Karena mereka rata-rata pedagang, mereka berpikir warisan ini harta. Maka mereka bilang, di mana warisannya dibagi? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Lalu satu pasar itu Bu, buru-buru lari pergi menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan tunggu barang dagangan kalian di pasar ini. Abu Hurairah berada di situ. Mereka pergi semuanya sampai sekian lama, terus mereka kembali lagi. Lalu mereka semua bilang, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid Nabi. Kami nggak lihat ada bagi-bagi warisan Nabi. Tidak ada bagian pedang, tidak ada baju, nggak ada apalah mangkuk Nabi, bejana, nggak ada pembagian warisan gitu kan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka bilang, kami lihat ada orang yang sedang sholat. Ya. Di waktu duha itu ya. Di waktu pagi sholat duha. Ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi berdoa, ada orang yang saling menasehatin, ada orang yang lagi berzikir. Itu yang dilihat di masjid. Kata Abu Hurairah, celaka kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Nabi SAW yang saya maksudkan. Jadi beliau ingin menyentuh, jangan tinggalkan ini. Boleh sibuk apapun, tapi jangan ketinggalan. Ibu mau meeting, ibu mau ketemu teman-teman, mau silakan. Tapi jangan tinggalkan sholat duha. Apalagi tadi saya bilang bisa dimudahkan. Nabi SAW pernah sholat di atas unta, di atas mobil bisa sholat. Susahnya apa? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari keempat sesi ini kita belajar bahwa sholat duha bukan sekedar amalan tambahan, tapi kunci untuk mendapatkan derajat mulia di surga, kecukupan rezeki di dunia, dan kesehatan yang sempurna. Maka jangan pernah remehkan sholat sunnah ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam sholat duha, melapangkan rezeki kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang derajatnya tinggi di surga. Semoga Allah juga menjaga dan membalas kebaikan Ustaz Khalid Basalamah atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.